Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya, Rini Widiantini. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang dulu lama di Komisi 2 mengenal saya. Dulu sebelum ini saya adalah Sekretaris Kementerian Pan-RB yang memang menjadi, mitra Bapak dan Ibu di dalam, isu-isu yang terkait dengan Pan-RB dan paguyuban. Kemudian, alhamdulillah dan, ini, sekarang saya juga percaya oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau sebagai Menteri Pan-RB, dan saya juga tetap dibantu dengan tim yang saat ini hadir semua, Pak Ketua. Jadi saya mengikuti kebiasaan Pak Anas sebelumnya yang memang selalu meminta kami datang seluruh lengkap apabila kita harus berdialog dengan Komisi 2 karena banyak isu yang disampaikan. Jadi mungkin izin kalau boleh berdiri ya Pak, saya ingin memperkenalkan pertama Bapak Wamen kami, Bapak Dr. Andes Purwadi. Silakan Pak berdiri. Ya. Kemudian Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Profesor Erwan Agus. Beliau adalah sebelumnya adalah dosen dekan di Fakultas FISIP di UGM, saat ini merangkap sebagai PLT Assessment. Kemudian yang kedua Ibu Nani Murwati, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Saat ini Bu Nani inilah yang paling sibuk untuk membereskan organisasi kementerian dan lembaga. Berikutnya adalah Bapak Aba Subagja, beliau adalah PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia yang juga merangkap sebagai staf ahli bidang politik dan hukum. Yang terakhir ini kami transfer dari BKN Pak. Jadi baru diangkat belum 1 bulan ya Pak Oto ya. Jadi Bapak Dr. Oto Kuswandaru yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik. Jadi Pak Oto ini sebetulnya orang Menpan juga. Jadi kami tarik lagi Pak ke Menpan untuk membantu kami. Bapak Ibu sekalian, sebagai perkenalan tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan area yang menjadi fokus utama reformasi kita, karena Menpan memang diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan analisis serta evaluasi untuk pelaporan. Jadi ruang lingkupnya Kementerian Pan-RB itu dari mulai tingkat kementerian hingga masyarakat. Jadi memang sebetulnya stakeholdernya Kementerian Pan-RB itu adalah para ASN, begitu ya. Tapi ASN itulah yang nanti menjadi ujung tombak di dalam pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal program yang memang akan menjadi fokus dari Kementerian Pan-RB. Tentu saja kami tetap melaksanakan beberapa program yang sudah dicanangkan di dalam RPJMN, yaitu tentang reformasi birokrasi tematik, masih tetap fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi dan pengelolaan sumber daya hilirisasi serta percepatan prioritas Presiden. Dan ini tentunya merupakan reformasi birokrasi tematik yang difokuskan kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena tadi sudah ditanyakan mengenai program 100 hari, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, dan kami sudah menyiapkan cukup lengkap paparan yang sudah disiapkan, tapi karena waktunya mungkin kami tidak akan terlalu lama untuk menyampaikan, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa anggaran sebelum 100 hari yang disampaikan, mungkin ke slide 36, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini Kementerian Pan-RB mendapatkan anggaran untuk tahun 2024 itu tahun 2025 nanti sekitar 392.980.127.000 rupiah. Jadi ini gambaran untuk tahun 2025 ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kami juga ingin menginformasikan bahwa
Untuk program 100 hari kami pertama ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan sistem akuntabilitas kinerja atau SAKP yang menjadi basis kementerian dan lembaga untuk mencapai pembangunan nasional atau share outcome dan IKU nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Untuk program pertama, Bapak dan Ibu yang kami hormati, susunan Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian. 48 kementerian dengan rincian 7 menteri koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas, serta 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur. Dan ini tentunya kami akan menyampaikan roadmap penataan kelembagaan pengisian ASN. Ada beberapa daftar yang kementerian yang memang perlu dikoordinasikan, jadi nanti kami akan bergerak. Jadi langkah-langkah penataannya saat ini sudah posisi seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja Bapak Presiden. Jadi dengan target pada November itu sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja yang tahap kedua. Jadi kemudian juga demikian juga bersamaan kita juga menyiapkan sumber daya manusianya. Ada 3 instrumen hukum yang yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dari fungsi dari Kementerian Kabinet Merah Putih ini adalah yang pertama adalah Kepres nomor 133 tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara, kemudian Perpres Perpres nomor 39 tahun 2024 itu yang sering kita katakan sebagai Perpres transisi. Seperti yang diketahui Bapak dan Ibu sekalian, hari ini banyak sekali pertukaran atau perpindahan pecahan daripada fungsi-fungsi yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga kita susun Perpres nomor 139 tahun 2024 dan sudah ditandatangani. Kemudian juga sudah kita ditandatangani oleh Bapak Presiden mengenai Perpres yang berkaitan dengan pedoman organisasi untuk kementerian. Termasuk di dalamnya wakil menteri, staf khusus dan lain-lainnya, termasuk juga terkait dengan jabatan dan pengangkatan. Nah, beberapa muatan yang yang paling krusial itu adalah di dalam Perpres 139 tahun 2024, karena disinilah dengan dalam Perpres inilah terjadi pertukaran-pertukaran di dalam fungsi-fungsi dari kementerian. Ketentuannya mengenai substansinya adalah penataannya sebagaimana yang tertera di dalam paparan, dari mulai pemecahan substansi penggabungan dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita membagi sumber daya manusia yang menduduki jabatan dengan catatan bahwa sumber daya manusia yang saat ini menjabat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian penggunaan sumber daya manusianya nanti kita sudah mengeluarkan juga Permenpan terkait dengan penggunaan sumber daya manusia, kemudian juga keberlangsungan dari penghasilan pada pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai yang bersangkutan. Jadi bagi pegawai yang pada KL tidak berubah, maka tetap menjalankan menerima penghasilan, tapi KL yang berpindah menerima penghasilan sesuai dengan kementerian dan lembaga aslinya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, prioritas kedua adalah penetapan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang akan berbasis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional. Untuk mendorong RB yang lebih berdampak, Bapak dan Ibu sekalian,
perlu kiranya kita memperhatikan perubahan paradigma dari orientasi output menjadi orientasi outcome. Jadi berdasarkan kriteria yang nyata yang dihasilkan. Nah, arahan yang Bapak Presiden kepada kami adalah bahwa setiap rupiah yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tentunya harus berdampak kepada masyarakat, sehingga saat ini yang kita kembangkan SAKIP itu dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran. Kami melihat bahwa sebetulnya setiap instansi itu seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Misalnya kita memberikan contoh untuk pengentasan kemiskinan, itu tidak hanya satu instansi saja Bapak dan Ibu sekalian, tetapi juga menjadi fokus kinerja dari masing-masing kementerian. Oleh karena itu, untuk program 100 hari kami memprakarsai kebijakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKP, dan karena melalui SAKP tentunya akan terwujud keselarasan kinerja antar kementerian, lembaga dan Pemda dalam mencapai pembangunan nasional, sehingga tercipta keterpaduan kinerja antar KL dan Pemda. Selanjutnya yang terakhir ini yang mungkin menjadi tindak lanjut atau lanjutan dari yang kita lakukan pada periode sebelumnya, yaitu penataan tenaga non-ASN, karena Undang-Undang Nomor 20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Penataan non-ASN ini tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya, kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN, kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024, serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan. Mungkin Pak Mardhani masih ingat mungkin ya Pak Mardhani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga menghindari pembengkakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut baik instansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi, dan tindak lanjutnya Kementerian Menpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN, dan nanti kita akan seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN. Jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian, dan sudah sampai pada seleksi administrasi. Itu kira-kira ada 3 hal yang Bapak dan Ibu sekalian program-program 100 hari yang harus kami lakukan, utamanya memang yang sudah kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun, terutama penyelesaian tenaga non-ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk kementerian dan lembaga, karena semuanya menunggu organisasi kementerian yang baru, semuanya menunggu, dan kita
terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Menteri Keuangan untuk dan Menteri Bappenas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga. Sementara demikian pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, mengakhiri penjelasan kami, tentu saja kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih